Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salam guru penggerak, saya Imelda Widya Kusmi Yulivia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS PGRI Duangenang, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memahami aset atau kekuatan yang dimiliki dan mampu mengelolanya dengan baik, menggunakan pendekatan berbasis aset untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar kualitas pembelajaran di sekolahnya dapat meningkat. Cara mengimplementasikannya di kelas adalah dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas dalam kelas untuk kegiatan pembelajaran, mendorong murid untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan merancang kegiatan pembelajaran yang menuntun murid untuk terlibat aktif dan kreatif, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengelola sumber daya kelas dengan baik. Di sekolah dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan program, mewujudkan visi sekolah, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah, mengelola aset yang belum dimanfaatkan dengan baik, dan menggunakan aset finansial sekolah secara efektif. Di masyarakat dilakukan dengan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, membantu pemberdayaan lingkungan sekitar sekolah bersama masyarakat, menjalin kerjasama dengan orang tua, puskesmas, polsek, koramil, tim SAR, dan pihak eksternal lainnya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah memiliki 7 aset utama, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal politik, modal finansial, juga modal agama dan budaya. Apabila ketujuh modal tersebut dikelola dengan tepat, maka akan membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut adalah contoh dan penjelasan. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran serta memaksimalkan kompetensinya dalam memberikan pengajaran, maka akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga prestasi belajar murid dapat meningkat. Modal fisik, pengelolaan dan perawatan yang baik terhadap gedung, ruang, fasilitas, sarana prasarana yang ada di sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pengembangan bakat minat murid akan bertampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi murid, baik akademik maupun non-akademik. Modal sosial, penanaman budaya positif untuk mengikuti peraturan yang berlaku dan menjunjung nilai kebajikan yang diyakini di sekolah dengan penuh kesadaran akan menjadikan hubungan yang harmonis antar warga sekolah sehingga sekolah menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi murid untuk belajar. Modal lingkungan atau alam, pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar bagi murid melalui proses berpikir kreatif. Alam atau lingkungan dapat menjadi sumber belajar yang dapat membantu murid belajar secara kontekstual. Modal politik, kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, puskesmas, polsek, koramil, dunia usaha atau industri, dan lain-lain untuk mendukung pembelajaran. Modal finansial, pemanfaatan dana BOS untuk operasional sekolah dapat menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, mengelola unit usaha sekolah sebagai tambahan sumber finansial sekolah. Modal agama dan budaya, pembiasaan terhadap pelaksanaan ajaran agama seperti berdoa dan sholat berjamaah, maupun budaya seperti 5S, saling menghargai dan bergotong royong, akan membentuk karakter yang baik pada murid sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul lain. Dengan modul 1.1, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menuntun anak sesuai kodratnya sehingga potensinya dapat berkembang dan menjadi manusia merdeka. Modul 1.2, guru mengoptimalkan nilai guru penggerak dalam dirinya untuk menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi,
mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi agar dapat mengelola aset yang ada. Modul 1.3, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi yang dapat membawa perubahan baik pada sekolah dan mewujudkan visi tersebut dengan pendekatan komunitas berbasis aset. Modul 1.4, budaya positif mampu membentuk akhlak mulia pada murid sebagai aset atau modal budaya yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan potensi murid melalui suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Modul 2.1, guru harus memahami kebutuhan belajar murid untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan aset yang ada sehingga dapat menuntun murid memaksimalkan potensinya. Modul 2.2, seorang pemimpin harus memiliki kematangan sosial dan emosional agar segala keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan aset dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Modul 2.3, pemimpin dapat melakukan pendekatan komunitas berbasis aset dengan membimbing komunitasnya untuk mengenali dan memanfaatkan aset yang dimiliki melalui teknik coaching. Modul 3.1, seorang pemimpin harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang bertanggung jawab dan berpihak kepada murid. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul 3.2. Dulu saya mengira aset adalah kekayaan sekolah berupa sarana prasarana, gedung, dan benda-benda yang memiliki nilai jual. Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu berpikir pada kelemahan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa aset tidak hanya berupa modal fisik, tetapi ada modal manusia, modal sosial, modal lingkungan, modal politik, modal finansial, dan modal agama dan budaya. Pemimpin harus fokus pada pengelolaan aset yang ada untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Perubahan pemikiran setelah mempelajari modul 3.2, terdapat 7 aset yang dimiliki sekolah yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas sekolah melalui pendekatan komunitas berbasis aset. Guru sebagai aset manusia perlu memaksimalkan segala potensi yang ada dalam dirinya untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Merubah cara pandang terhadap segala sesuatu yang dianggap kelemahan menjadi suatu kelebihan yang dapat dimanfaatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.